Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Jerry Tamburian. Diambil dari firman Tuhan Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mazmur 18 ayat 3. Tema hari ini mengambil tema dimensi pengucapan syukur. Dalam perjalanan hidup kita, ada banyak peristiwa yang menyebabkan kita mengucap syukur. Kita bersyukur karena Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Dia memulihkan keadaan ekonomi kita. Dia menghindarkan kita dari musibah. Juga kita bersyukur untuk tumbuh kembang anak-anak. Dalam Mazmur 18, kita belajar dari teladan Daud, bagaimana ia menyampaikan nyanyian kepada Tuhan sebagai rasa syukurnya karena Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari Saul. Ayat 1. Daud memulai mazmurnya dengan memuji dan mengagungkan Tuhan berdasarkan pengenalannya akan sifat-sifat Allah yang ia gambarkan, berdasarkan apa yang ia lihat, rasakan, dan imani. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Daud menyadari bahwa kemenangan yang ia dapati bukan karena kekuatannya atau keterampilan yang ia miliki sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, atau karena ia memiliki armada perang yang besar dan orang-orang terampil berperang. Bandingkan Mazmur 20 ayat 7. Tetapi semua itu karena Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 3 dari Mazmur 18 ia tulis, "Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Ucapan syukur yang dalam itu lahir karena Daud memiliki komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam doa. Ia tidak pernah menyembunyikan perasaannya di hadapan Tuhan. Dalam semua mazmur yang Daud tulis, kita dapat membaca dengan jelas suasana hati Daud ketika ia berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika ia dalam keadaan sedih, senang, bersalah, Daud selalu komunikasikan kepada Tuhan. Sebagai contoh dalam kesesakan, seperti yang ia tulis dalam ayat 7. Daud menyampaikan kesesakannya kepada Tuhan dan keyakinannya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Mudah bagi kita mengucap syukur untuk hal-hal yang menyenangkan, bukan? Tapi bagaimana jika hal-hal sulit atau tidak menyenangkan yang kita hadapi?
apakah kita mau mengucap syukur? Merenungkan tentang sifat-sifat Allah dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana Daud lakukan, menolong kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, Paulus menulis, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Dalam Roma 8 ayat 28 memberikan kita jawaban. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa renungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration, dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.